warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi untuk berdiskusi. Saya Nisa Kalis dengan NIM 0601232024. Saya dari kelas Ilmu Perpustakaan 1 semester 2. Di video ini saya akan menjelaskan prinsip good governance dan prinsip mana yang tidak berjalan dengan baik, apa solusi menurut saya. Sebelum saya membahasnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai good governance. Good governance merupakan tata kelola yang baik pada sesuatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha atau berkarya. Good governance seringkali diartikan sebagai kepemerintahan yang baik dan sebagai sesuatu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah satu alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal antara political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Pemerintahan yang bersih dan baik sangat diinginkan oleh setiap warga negara, khususnya di Indonesia, agar masalah dalam urusan tata kelola industri di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik. Negara Indonesia sudah menerapkan konsep good governance atau tata kelola Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ciri-ciri good governance yaitu yang pertama, melibatkan seluruh pihak untuk bertanggung jawab dan transparan serta adil dan efektif. Yang kedua, menegakkan supremasi hukum, memastikan bahwa prioritas sosial, politik, dan ekonomi berdasarkan pada konsensus komunitas. Dan yang terakhir, kepentingan kelompok miskin dan tertinggal selalu diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan untuk alokasi sumber daya pembangunan. Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi, yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih, sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama 12 tahun ini, penerapan good governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama good governance. Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti gagal untuk diterapkan. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan iklim good governance yang baik. Diantaranya ialah mulai diupayakannya transparansi informasi terhadap publik mengenai APBN, sehingga memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dalam proses pengawasan pengelolaan APBN dan BUMN. Oleh karena itu, hal tersebut dapat terus menjadi acuan terhadap akuntabilitas mengenai dari sektor publik tersebut agar kelak lebih baik dan kredibel ke depannya. Undang-undang, peraturan, dan lembaga-lembaga penunjang pelaksanaan good governance pun banyak yang dibentuk. Hal ini sangatlah berbeda jika dibandingkan dengan sektor publik pada era Orde Lama yang banyak dipolitisir pengelolaannya, dan juga pada era Orde Baru di mana sektor publik ditempatkan sebagai agen of development, bukan sebagai entitas
bisnis sehingga masih kental dengan rezim yang sangat menghambat lahirnya pemerintahan berbasis good governance. Diterapkannya good governance di Indonesia tidak hanya membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan saja, akan tetapi hal tersebut mampu membawa dampak positif terhadap badan usaha dan pemerintah, yaitu dengan lainnya good corporate governance. Dengan landasan yang kuat diharapkan akan membawa bangsa Indonesia ke dalam suatu pemerintahan yang bersih dan amanah. Jurnal yang saya baca mengidentifikasi 6 prinsip utama good governance, yaitu yang pertama, pemerintah harus transparan dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam hal laporan keuangan, program kegiatan, pelayanan, visi dan misi. Informasi harus mudah diakses oleh masyarakat. Yang kedua, pemerintah harus mempertanggungjawabkan hasil dari program pemerintahan yang telah dijalankan dan kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan kepada stakeholdernya. Yang ketiga, pemerintah harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Yang keempat, pemerintah harus adil dalam memenuhi kesejahteraan kepada masyarakatnya berkaitan dengan hak dan kewajibannya. Keadilan harus diterapkan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Yang kelima, pemerintah harus efisien dan efektif dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam hal penggunaan sumber daya dan waktu. Dan yang terakhir, masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemerintahan. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti diskusi, konsultasi, dan voting. Jurnal tersebut juga menunjukkan bahwa implementasi e-governance di Indonesia masih belum optimal dan beberapa prinsip good governance belum sepenuhnya diterapkan dengan baik. Meskipun banyak lembaga pemerintahan yang memungkinkan telah mengaplikasikan e-government, namun pada kenyataannya banyak yang baru sampai pada tahap web present. Artinya lembaga tersebut hanya memiliki website yang berisi informasi dasar tetapi belum sepenuhnya transparan dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat masih kesulitan dalam mengakses informasi tentang kinerja pemerintahan, terutama terkait dengan penggunaan anggaran. Masyarakat masih sering mengeluh lambatnya respon pemerintah terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka. Masih terdapat kesenjangan dalam akses terhadap layanan publik, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil dan masyarakat miskin. Banyak proses pemerintahan yang masih menggunakan cara-cara manual yang memakan waktu dan biaya yang lebih besar. Masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemerintahan. Solusi menurut saya dari buku Kewarganegaraan untuk mengatasi berbagai tantangan dan memperkuat implementasi good governance di Indonesia, yaitu mendorong pemerintah untuk secara proaktif mempublikasikan informasi terkait kebijakan anggaran dan pengelolaan sumber daya publik secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Mengembangkan mekanisme pengawasan independen seperti lembaga anti korupsi yang dapat memeriksa dan mengevaluasi, melibatkan masyarakat dalam proses pengembalian keputusan melalui konstitusi publik dan partisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan.
Dari jawaban yang saya dapatkan di jurnal dan buku kewarganegaraan, dapat saya simpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Implementasi e-government di Indonesia masih belum optimal, dan beberapa prinsip good governance belum sepenuhnya diterapkan dengan baik. Untuk mengatasi berbagai tantangan dan memperkuat implementasi good governance di Indonesia, diperlukan langkah-langkah yang terstruktur. Sekian video saya mengenai good governance. Saya Nisa Kalis pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, sampai berjumpa kembali.